Pagi Sus. Baik Ibu, perkenalkan saya Linda Agustin. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Palembang. Ibu bisa tolong sebutkan nama dan alamat Ibu? Nama saya Siti Mutmainah, alamat saya dari Subang. Oke Ibu, saya kesini akan mengatasi masalah Ibu. Bagaimana Ibu perasaan Ibu hari ini? Saya merasa sedih dan kecewa Sus. Oke, bagaimana Ibu kalau misalkan kita berbincang-bincang terkait rasa sedih dan kecewa Ibu? Kalau misalkan kita berbincang-bincangnya di sini, apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang ya Bu selama 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu bisa tolong ceritakan kepada saya apa yang membuat Ibu merasa sedih dan kecewa? Saya merasa kecewa karena setelah stroke ini saya jadi sulit berjalan Sus. Saya dulu sangat aktif, bisa kemana-mana sendiri. Sekarang harus dibantu orang lain. Baik Ibu, saya juga memahami rasa kecewa yang Ibu rasakan. Kehilangan kemandirian juga tentu bukan hal yang mudah ya Bu. Baik Ibu, sudah berapa lama perasaan yang Ibu rasakan? Sejak saat saya mengalami stroke ini Sus. Baik Ibu, kalau boleh saya simpulkan, Ibu sedang mengalami hal yang disebut dengan keputusasaan. Jadi keputusasaan adalah suatu kondisi di mana seseorang itu merasa tidak ada pilihan lain lagi untuk bisa menyelesaikan masalah. Namun sebenarnya ia bisa memiliki atau potensi kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada Ibu beberapa hal yang bisa menyelesaikan masalah. Dengan cara, Ibu bisa dengan cara menceritakannya kepada orang lain atau kepada orang yang Ibu percayai. Dengan demikian, beban yang Ibu rasakan juga akan semakin berkurang ya Bu. Ya Sus. Jadi yang kedua, yuk coba Ibu ingat kembali hal-hal baik atau kemampuan yang dulu Ibu pernah lakukan yang bisa dimanfaatkan sekarang. Misalnya ibu dulu aktif ikut kegiatan dan sering memberi ceramah atau motivasi ya Sus. Wah, itu luar biasa Ibu. Sekarang pun walau fisik Ibu sedang dalam pemulihan, Ibu juga masih bisa membagikan ilmu dan semangat kepada orang lain, misalnya dengan menulis atau mengobrol dengan pasien yang lain Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ketika kita sudah berbincang-bincang terkait masalah yang Ibu rasakan? Agak lumayan megah Sus. Saya juga sekarang sudah mengetahui cara untuk mengatasi masalahnya. Coba Ibu bisa tolong sebutkan kembali hal-hal baik yang bisa mengatasi masalah. Dengan cara kita bisa mencoba berbagai cerita kita kepada orang lain yang kita percaya, supaya beban yang kita rasakan semakin berkurang. Saya juga ingat kembali hal-hal baik atau kemampuan yang dulu pernah saya lakukan dan masih bisa dimanfaatkan Sus. Oke, bagus sekali Ibu. Ternyata Ibu juga masih punya banyak potensi dan bisa tetap berguna untuk orang lain meskipun Ibu dalam masa pemulihan ya Ibu. Baik Ibu, sesuai dengan janji saya, tadi kan kita sudah berbincang-bincang selama 10-15 menit. Dan sekarang Ibu juga sudah tahu ya beberapa hal untuk bisa mengatasi masalah. Nah, kan Ibu sudah tahu ya cara untuk mengatasi masalah itu kayak gimana. Nah, Ibu bisa enggak nanti menerapkannya? Iya Sus. Wah, bagus sekali Ibu. Bagaimana kalau kita besok nanti akan melakukan latihan ringan misalnya itu dengan memulai berdiri dari posisi duduk, lanjut akan berjalan dengan secara perlahan dengan bantuan walker. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik, Ibu, nanti kita besok pada jam 9 pagi akan melakukan latihan ya Ibu. Nanti saya akan kesini lagi ya Ibu. Ya Sus. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi Sus. Baik Ibu, masih ingat enggak Ibu dengan saya? Suster Elinda ya? Iya, betul sekali Ibu. Baik Ibu, saya datang kembali ke sini akan melanjutkan diskusi yang kemarin tentang cara mengatasi rasa putus asa pasca stroke. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Sus. Baik Ibu, apakah daftar kemampuan atau hal positif yang kemarin apakah sudah ditulis? Sudah. Baik, bagus sekali Ibu. Bagaimana kalau kita sekarang berlatih salah satu kemampuan yaitu berdiri perlahan dari posisi duduk, kemudian berjalan secara perlahan dengan bantuan walker. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jikalau Ibu bersedia, kita akan langsung melakukannya ya Ibu. Coba Ibu bisa ceritakan sedikit tentang aktivitas Ibu selama berada di rumah sekarang. Saya masih banyak duduk atau tidur. Kadang coba berdiri tapi takut jatuh Sus. Baik Ibu, itu hal yang wajar ya Ibu, soalnya kan Ibu juga masih dalam pemulihan. Terus saya juga melihat ada kemajuan dari semangat Ibu ya. Nah, hari ini kita akan berlatih aktivitas fisik sederhana untuk membantu pemulihan posisi tubuh Ibu. Baik Ibu, langkah pertama yaitu Ibu berdiri secara perlahan dari posisi duduk ini. Yuk Ibu, saya bantu ya.
Pelan-pelan saja ya Ibu. Tangan Ibu menyentuh walker ya Ibu keduanya. Setelah itu Ibu coba jalan secara perlahan sedikit demi sedikit. Yuk. Yang kedua, langkah kedua lagi, terus Ibu jalan secara perlahan. Oke Ibu, bagus sekali. Wah ternyata Ibu bisa melakukannya Ibu walaupun secara perlahan. Nah ini bukti bahwa Ibu juga masih bisa bergerak dan memiliki harapan untuk kembali pulih. Nah baik Ibu, jadi langkah seperti yang tadi kita lakukan, jika dilakukan rutin maka Ibu juga akan bisa cepat pulih dan kembali seperti biasanya. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan latihan berdiri tadi? Saya merasa senang sekali. Oke, ternyata Ibu masih bisa melakukan yang seperti orang lain lakukan ya Bu, meskipun dengan bantuan. Jadi sesuai dengan janji kita kan kita tadi sudah berlatih selama 10-15 menit ya Bu. Tadi Ibu sudah membuktikan bahwa berdiri atau melangkah itu bukan sesuatu hal yang mustahil, hanya butuh latihan dan keyakinan saja ya Bu. Makasih ya Su sudah mengajarkan saya. Baik, sama-sama. Kalau begitu bagaimana kalau besok kita akan berlatih dari jam 9, tapi kita berlatihnya agak lumayan jauh, seperti dari sini sampai ke teras rumah. Bagaimana Ibu, apakah bersedia? Bersedia Sus. Baik, kalau misalkan bersedia, terima kasih ya Ibu. Nanti saya akan datang ke sini lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi